Dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana hoax dalam politik elektoral dan bagaimana kita menyikapinya. Ada beberapa hal nanti yang perlu kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya hoax itu secara konseptual, baik menurut ilmu politik atau ilmu komunikasi. Kalau kita berbicara hoax, ini istilah yang belakangan menjadi populer, menjadi seolah-olah sudah bahasa Indonesia. Kadang-kadang dibaca hoax, kadang-kadang dibaca hoax, tapi semua orang tahu apa yang dimaksud. Secara konseptual ini adalah salah satu bentuk konten negatif yang bisa menimbulkan kekacauan informasi yang dilakukan secara sengaja untuk membuat orang mengambil sikap dan melakukan tindakan yang salah. Jadi ada banyak konten negatif sebenarnya, tidak hanya hoax. Hoax ini yang derajatnya paling parah ya. Kira-kira dosanya paling besar lah begitu ya, karena dilakukan dengan sengaja dan memang niatnya itu adalah untuk membuat orang melakukan tindakan yang salah atau persepsi yang salah. Kalau kita bicara soal konten negatif sendiri, sebenarnya ada beberapa ragam yang diidentifikasi oleh para ilmuwan sosial. Ada yang biasa disebut sebagai disinformasi, yaitu informasi yang sengaja dibuat salah. Inilah yang sebenarnya kita sebut hoax. Sengaja itu dipalsukan informasinya, bisa berupa gambar yang diberi caption berbeda, gitu ya, banjir bandang di Afrika gitu ya, dibilang banjir di Surabaya misalnya, dan seterusnya. Jadi informasinya sengaja dibuat salah agar orang berpikir salah, dan pasti ada tujuan tertentu. Salah satu tujuan yang paling banyak tentang disinformasi itu biasanya terkait dengan politik, atau kalau mau dibuat urut-urutannya ya, agama. Sebenarnya ini menarik sekali. Agama itu adalah motivasi utama orang membuat informasi yang salah. Betul-betul paradoks gitu ya, orang beragama tapi sengaja membuat informasi yang salah. Banyak yang mengatakan bahwa hoax paling banyak itu adalah soal agama. Yang kedua soal politik, terutama untuk menyetir persepsi orang dan politik elektoral, ya, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan seterusnya, itu adalah salah satu ruang di mana informasi yang salah secara politik itu sering beredar. Dan yang ketiga ekonomi. Hoax ekonomi itu kadang-kadang bertujuan untuk menjual sebuah produk dan di situ ada informasi-informasi yang sengaja dibuat salah. Jadi itu kasta paling tinggi dari dosa konten negatif itu adalah disinformasi yang kita kenal sebagai hoax. Di tengah ada yang biasa disebut sebagai misinformasi, yaitu informasi yang tidak sengaja salah. Jadi niatnya tidak salah, tapi informasinya tidak sengaja menjadi salah karena sumbernya tidak akurat atau tidak lengkap. Ini kadang-kadang terjadi di pemberitaan, terjadi di informasi yang disampaikan secara lisan. Karena belum tuntas, pengetahuan latarnya tidak kuat, maka kemudian terjadi kesalahan. Tidak sengaja, tapi bisa juga membuat efek yang sama seperti informasi yang sengaja dibuat salah. Lalu yang ketiga adalah malinformasi, yaitu informasi yang benar, tapi disampaikan dengan cara atau frame yang salah. Ini kadang-kadang sering dilakukan ya dengan judul yang misleading, semua isinya benar, tidak masalah, atau highlight yang sengaja mengarahkan orang ke satu fokus tertentu, atau framing yang sengaja dibuat untuk mengarahkan pikiran orang. Nanti saya kira rekan-rekan yang aktif di media itu sangat sangat bisa menjelaskan ini ya, bagaimana kekuatan framing untuk membentuk cara orang berpikir meskipun data yang disajikan itu benar. Tapi urut-urutan cara data itu disajikan itu menentukan bagaimana cara orang berpikir kemudian. Jadi kalau secara konseptual seperti itu, sekali lagi hoax itu adalah salah satu saja dari bentuk konten negatif yang memang disengaja untuk membuat kekacauan dalam cara orang bersikap dan berpikir. Nah, tahun 2019, Ibu Bapak sekalian, kami di UGM melakukan riset kecil ya, tidak terlalu besar. Riset dengan menggunakan big data, melihat di beberapa daerah tentang hoax.
Ada beberapa rangkaian riset hoax. Karena kita tahu kalau sudah tahun pemilu, salah satu tema riset yang menarik itu adalah hoax. Selain proses candidacy, analisis soal kemenangan dan seterusnya, itu pasti ya, yang standar itu yang dilakukan. Akan tetapi sejak belakangan ini, sejak 2-3 pemilu ini, riset tentang hoax itu juga menjadi topik yang menarik. Itu yang kami lakukan bersama riset-riset lain tahun 2019, termasuk yang belakangan pernah kami sampaikan hasilnya ke KPU RI setelah pemilu 2019, yaitu sakit dan meninggalnya sejumlah petugas KPPS. Nah, terkait dengan hoax ini, riset kami menemukan bahwa banyak terjadi disinformasi itu terutama di Pilpres. Kalau urusan pemilu legislatif itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah terkait dengan Pilpres itu hoax luar biasa itu. Hoax itu banjir betul, seperti banjir bandang. Orang itu dibanjiri dengan hoax luar biasa. Bentuknya itu yang paling sering itu adalah serangan antar kandidat. Antar capres ya, itu saling serang satu sama lain. Kita sulit membedakan apakah serangan antar capres itu adalah serangan resmi oleh tim ses ataukah sekedar serangan antar pendukung. Yang kedua adalah serangan terhadap penyelenggara pemilu. KPU ini kita tahu paling sering menjadi serangan-serangan hoax. Tadi Pak Ketua KPU sudah menyampaikan mulai dari yang ringan-ringan dibuat meme ya, dibuat meme, atau yang sampai yang hoax yang menyerang personal. Nanti kita lihat detailnya. Kalau kita gambarkan, Ibu Bapak sekalian, kira-kira seperti inilah peta hoax yang kami identifikasi di tahun 2019 itu. Jadi seperti lingkaran-lingkaran yang saling berinterseksi. Ketika Capres 1 dan Capres 2 saling serang, sekali lagi kita tidak tahu persis apakah serangan itu adalah serangan resmi ataukah serangan jalanan ya, serangan dari sekedar simpatisan yang saling menyerang. Tapi mereka biasanya saling serang. Dan serangannya adalah hoax. Misalnya Jokowi yang digunakan itu adalah serangan-serangan sara. Jokowi dikatakan keturunan Cina, gitu ya. Ini bukan soal baik atau buruk menjadi keturunan Cina, tapi data sebenarnya dia adalah orang Jawa asli. Dibilang PKI dan seterusnya. Prabowo Subianto dibilang non Muslim, militeristik dan seterusnya ya. Banyak sekali serangan-serangan antar capres yang antara lain disebabkan karena para pendukung jangan-jangan kesulitan sebenarnya membedakan secara akurat apa sih sebenarnya perbedaan antara capres 01 dan 02. Sehingga yang dilakukan adalah saling serang urusan pribadi dan seringkali isinya adalah hoax. Nah, saling serang itu kadang-kadang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu dilakukan dengan cara bermanuver ya, dengan menyerang penyelenggara. Jadi dari kubu Capres 01 penyelenggara diserang sebagai tidak netral dan memihak Capres 02. Dari Capres 02 menyerang penyelenggara dengan tuduhan tidak netral dan dituduh memihak kepada Capres 01. Modusnya begitu saja. Kalau serangan antar capres bisa kita abaikan sebenarnya ya, tidak usah kita pedulikan, biar aja pasangan capres itu saling serang ya pendukungnya. Tapi ketika serangan itu sudah mengarah kepada penyelenggara pemilu, ada risiko lain, yaitu risiko rakyat menjadi tidak percaya kepada proses pemilu. Itu yang kemudian mengganggu. Serangan-serangan ke penyelenggara pemilu juga sangat personal, seperti tadi digambarkan oleh Ketua KPU. Misalnya, ada saja yang mengatakan, contohnya ya, kita ingat betul Mas Arief Budiman itu lagi-lagi modelnya SARA serangannya. Itu nama aslinya adalah Su Hokjin. Ya memang betul ada Arief Budiman yang namanya Su Hokjin, yaitu Profesor Arief Budiman yang terakhir adalah guru besar di Melbourne University. Tapi Arief Budiman yang ketua KPU kan bukan, namanya memang Arief Budiman sejak lahir. Itu contoh saja, tapi beredar itu dan saya yakin ada banyak orang yang percaya hal-hal seperti itu. Jadi serangannya kemudian bermanuver ke atas dan ini mengganggu, sangat mengganggu trust masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Nah, yang menarik adalah apa saja sih sarananya? Kami menemukan dengan analisis big data bahwa sarana utama penyebaran hoax itu adalah media sosial, Twitter,
Facebook gitu ya, WhatsApp, itu banyak sekali, Telegram dan semua yang mengkoneksikan orang sehingga orang bisa saling berbagi berita itu sangat sangat potensial untuk menjadi sarana penyebaran hoax. Juga media online yang abal-abal. Jadi media massa online yang tidak jelas ya, tidak jelas apa namanya kepemilikannya di sana dan seterusnya. Nah, yang menarik Ibu Bapak sekalian, kami menemukan bahwa pelaku penyebaran hoax sekaligus korban sebenarnya ya, yang mudah percaya hoax itu adalah orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Apa namanya, orang-orang tua ya, ternyata lebih rentan terhadap distribusi dan redistribusi hoax. Anak-anak muda enggak. Mungkin karena anak-anak muda, ini kita tidak tahu persis ya. Secara hipotetis anak-anak muda itu lahir di kultur digital. Sementara orang-orang tua itu lahir di kultur pemberitaan resmi ya, yang mereka mengira semua berita yang datang ke dia pasti benar. Kalau dulu orang baca koran, nonton TV itu ya hampir pasti benar. Sehingga kalau ada informasi bisa disebarkan. Berita yang masuk ke WhatsApp mereka itu pasti dianggap benar. Jadi ini yang kami temukan, pelakunya atau korbannya ya dalam hal ini adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun. Nah, itu gambaran riset yang kami lakukan. Jadi bagaimana sebenarnya dari riset itu mengantisipasi hoax, karena hoax itu pasti ada. Secara ringkas bisa saya katakan, kita pada intinya harus hati-hati dengan media sosial. Media sosial itu jangan terlalu dipercaya sebagai sumber pengetahuan kita tentang dunia sekitar. Kecuali kalau jelas sumbernya, jelas linknya misalnya. Jadi kalau sekedar ada berita yang beredar itu sebaiknya kita sikapi dengan sangat hati-hati. Kita menemukan bahwa hoax sangat jarang muncul di media resmi yang reputable. Saya tidak perlu menyebutkan ya lembaganya, saya kira mungkin lembaganya Mbak Sila termasuk yang reputable. Tidak ada, ya sangat jarang, hampir tidak pernah ada hoax muncul di media yang reputable. Kalaupun media resmi melakukan apa namanya semacam langkah yang tidak positif soal informasi, itu biasanya yang dilakukan adalah misinformasi atau malinformasi, yaitu framing tadi ya, memframe cara pikir orang, bukan dengan berita bohong. Bisa terjadi misinformasi dalam arti karena tidak cross check kemudian ada kesalahan dalam informasi. Tapi biasanya media yang reputable segera akan meralat berita yang informasinya tidak benar. Menurut saya kita harus melakukan antisipasi, melakukan deteksi dini ya, melakukan deteksi dini terhadap informasi yang beredar. Menurut saya ada beberapa cara kunci. Pertama, kalau ada informasi, mohon maaf ini ada permintaan Asrul Tahir is requesting to remote control. Saya decline ya. Saya tidak tahu apa ini tujuannya. Jadi pertama, informasi yang beredar di tapi tidak ada media ini itu punya potensi hoax. Kalau ada yang masuk ke gadget kita, hati-hati dengan potensi itu. Jangan disebarkan. Yang kedua, informasi yang tidak sesuai dengan pengetahuan pribadi yang kita punya, itu juga punya potensi hoax. Tapi nanti kita kaitkan dengan seberapa kuat pengetahuan pribadi itu. Jadi kalau kita tahu sesuatu, tapi kemudian ada berita yang tidak sesuai, itu punya potensi hoax, jadi jangan disebarkan. Yang ketiga, informasi yang tidak sama dengan informasi resmi punya potensi hoax. Jadi juga jangan disebarkan. Minimal itu seperti virus ya, berhenti di kita, jangan menyebar ke orang lain. Prinsip menghentikan penyebaran virus corona kan seperti itu. Kalau Anda ketularan virus, biarkan virusnya berhenti, jangan ditularkan ke orang lain. Hoax juga begitu. Semua yang punya potensi hoax jangan disebarkan. Nah, yang keempat menurut saya, informasi yang dibantah sekaligus oleh dua pihak yaitu otoritas dan dibantah oleh para ahli di bidangnya itu sudah pasti hoax. Jangan bantah para ahli gitu. Seringkali orang awam kan begitu. Terkait dengan COVID, terkait dengan politik, terkait dengan agama, itu ada berita hoax sudah dibantah oleh otoritas, sudah dibantah oleh banyak ahli, orang awam itu nyolot minta ampun. Membantah para ahli. Itu paling sering terjadi kalau urusan agama, kalau urusan politik. Orang awam itu merasa jauh lebih ahli daripada ahli tafsir Al-Quran, jauh lebih ahli daripada ilmuwan politik. Padahal
sekali lagi, kalau informasi itu sudah dibantah oleh otoritas dan ahlinya, itu sudah pasti hoax. Jangan disebarkan, jangan dipercaya. Itu cara mendeteksi dini menurut saya. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Itu berbeda apakah kita adalah bagian dari otoritas ataukah kita bertindak sebagai individu. Kalau kita memegang otoritas, maka kita wajib menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Agar KPU tidak menjadi sasaran hoax, maka KPU harus selalu menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Pada intinya begitu kiatnya secara singkat. Lalu individu, kita perlu memfilter informasi. Ada dua cara utama untuk memfilter informasi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan literasi. Gampangnya sebenarnya semakin literer kita, semakin melek kita, maka kita akan mudah memfilter informasi yang masuk. Semakin paham kita, semakin mudah. Yang kedua, kita harus bisa berpikir kritis. Saring baik-baik informasi yang masuk. Semua informasi yang bombastis hampir pasti adalah informasi yang hoax. Itu jangan disebarkan. Nah, bersama-sama otoritas dan individu itu perlu melakukan dua hal. Pertama, hoax itu harus dilawan. Saya kira langkah kita hari ini adalah bagian dari melawan hoax, membasmi hoax. Tapi yang menurut saya juga sangat diperlukan itu adalah mengimbangi hoax. Bahwa informasi yang benar itu harus disampaikan sederas informasi palsu yang datang ke kita. Jangan lupa, informasi yang buruk itu datangnya kadang-kadang lebih deras daripada informasi yang benar. Nah, itu harus diimbangi. Karena kita mau melawan saja tidak mungkin, biasanya yang melakukan hoax itu punya kekuatan lebih besar.